Drakor Drakor Lovers. Lovers. Ya, kita udah ada di episode pertama nih, Bu. Wah, Episode senang pertama. banget ya. Akhirnya kita bisa Akhirnya. menginjakkan kaki di episode pertama. Episode pertama kira-kira bakal jelasin apa nih, Bu? Kan kamu hostnya, Oh nanya saya. iya, saya lupa. Kamu lupa ya? Iya, jadi ini isu yang saya suka banget nih, Bu. Kesenjangan sosial. Ya. Dan film yang pasti penonton semua nih tahu nih. Judulnya adalah Parasite, Parasite. atau Gi Seng Chung. Ki Seng Chung. Nah, Parasite ini beberapa kali menang penghargaan kan, Bu ya? Banyak, dia menang di Cannes, menang di Oscar sampai 4 ya. Terus 4. menang juga di di itu. Saya lupa namanya itu. Pokoknya iya. dia menang banyak tuh sampai Banyak beberapa banget beberapa kali. Nah, pasti Drakor Lovers nih udah pernah kan nonton. Cuma pernah nggak sih kalian terbersit gitu? Setelah nonton film ini, ada mungkin yang, ih kok biasa aja sih, Bu. Terus ada juga yang, ih ini seru banget, tapi ada beberapa scene yang nggak ngerti gitu. Nah, di sini kita bakal ngejelasin secara gamblang ya, dengan narasumber kita yang sudah dijelasin di episode sebelumnya, Bu Eva sebagai dosen pengampu drama Korea. Nah, sebelumnya Ibu udah berapa kali nih, Bu, nonton? Saya udah 4 kali nonton 4 film. kali nonton. Kalau saya udah nonton 2 kali. Nah, berarti kita udah sama-sama tahu dong jalan ceritanya gimana. Nah, pertama saya akan jelasin dulu sinopsisnya secara dikit aja. Sinopsisnya itu tentang keluarga miskin yang tinggal di Korea, yang dia bekerja di keluarga kaya. Udah sampai situ aja ya. Bakal dijelasin lebih detail sama Bu Eva tentang sinopsisnya. Ya. Jadi ceritanya ada 2, sebetulnya ada 3 keluarga ya, tapi Oh, yang iya. jadi fokusnya di 2 keluarga. Nah, judulnya itu kan Parasite. Parasite itu apa sih? Parasite itu kalau di biologi ini ya, Bu, kalau tinggal di tempat lain, tinggal di rumah orang tapi tidak menguntungkan, pokoknya Kalau di merugikan. pohon gitu ya, Iya. kan kalian suka ngeliat tuh ada pohon mangga terus tiba-tiba ada yang kecil-kecil gulma. Iya, Gulma itu sebetulnya parasite. Jadi atau binatang gitu yang tinggal di binatang yang lain dan Iya. dia mengambil sesuatu dari situ. Nah, dari ide itu maka dibuat tuh hubungan antara keluarga Park yang kaya banget Oh gitu iya, ya kaya banget. dengan keluarga Kim yang miskin gitu. Jadi kerjanya cuma melipat box buat pizza gitu. iya. Jadi ini gimana hubungan antar keluarga ini yang sebetulnya bukan cuma orang miskin yang perlu orang kaya, tapi orang kaya juga perlu sama orang miskin. Itu keterkaitan antara 2 simbiosis yang mutualisme ini, parasitisme ini gimana gitu. Jadi filmnya kurang lebih seperti itu. Nggak usah dibahas banget. Nanti kalau kalian penasaran yang belum nonton filmnya. Saya rekomendasiin banget, bagus banget. Bagus banget. Ini nggak salah, Bu, ya, kalau mereka dapat penghargaan banyak banget. Iya, betul. Wajib banget ditonton. Nah, jadi karena film ini tuh genre yang saya suka banget, kesenjangan sosial, kita bakal berfokus kepada kesenjangan sosial, poin-poin kesenjangan sosial yang ada di film itu. Nah, ada beberapa scene yang saya agak bukan kurang ngerti ya, interpretasi saya tuh agak bingung gitu. Ini maksudnya apa sih, Bu? Ini maksudnya apa sih, Bu? Nah, Iya, misalnya saya sebutin dulu ya, tentang si keluarga miskin ini dikasih batu. Nah, terus soal rumah si miskin ini yang setengah di bawah tanah itu loh, Bu. Itu kan kayak sedih banget gitu. Sedangkan rumah yang si kaya, wah gede banget. Itu sampai banyak banget review-review tentang tentang arsitektur rumah di film itu. Nah, tetapi yang paling saya penasaran adalah kesenjangan sosial itu apa benar adanya, Bu, di Korea? Jadi ini kalau kita lihat filmnya, memang itu kan sengaja dibuat kontras ya antara rumah yang kaya dengan rumah yang miskin yang tadi kamu bilang rumah yang orang kaya ada di atas dengan lantai lebih dari 1, dia punya bunker ya yang di bawah gitu.
Terus juga yang keluarga miskin dia ada di Ban Jiha, kalau bahasa Koreanya Ban Ban artinya setengah, Jiha itu artinya di bawah tanah, setengah bawah tanah. Nah saya tuh pernah kan tinggal di Korea dulu, saya kurang lebih kalau di total 5,5 tahun. Saya pernah tinggal karena kan miskin ya, mahasiswa nggak punya duit. Nah waktu itu saya udah mau bawa anak saya, jadi untuk menghemat saya sengaja nyewa di tempat yang agak jauh dari kampus yang belum di upgrade tempatnya. Itu dekat kampus Daerah Kyunghee, ada di sebelah sini, yang memang belum di remodeling kalau kata orang Korea, belum diperbagus. Nah di situ saya tinggal di yang sama kayak si keluarga Kim, ada di Ban Jiha. Setengah Saya itu, pernah Bu? setengah, Setengah. dan benar-benar setengahnya itu cuma bisa ngelihat ke matahari. Dan sebelah rumah saya ini kebetulan keluarga yang kalau dengar dari omongannya memang beneran orang nggak punya, miskin banget. Yang saya juga terima kasih gitu dengan saya bisa tinggal di situ. Saya jadi tahu, oh ternyata di Korea juga banyak orang yang juga secara ekonomi susah. Jadi di sebelah rumah saya ini memang tidak semua Korea seperti itu, tapi gambaran apa yang ada di film itu sebenarnya memang ada gitu. Anaknya yang cuma lulus SMA nggak kuliah, cuma jadi loper koran, terus ibunya yang sudah sakit-sakitan dan bapaknya yang pengangguran. Jadi setiap malam itu ya ramenya soal uang dan anaknya itu baru balik tuh biasanya jam 2 malam setelah dia loper, terus nganter bedal gitu ya, nganterin makanan dan segala macem. Jadi waktu saya nonton film ini saya jadi ingat gitu, saya jadi tahu kalau oh ini saya jadi ingat banget waktu saya tinggal di Korea waktu itu. Jadi memang sebetulnya kesenjangan saya rasa dimanapun ada. Bahkan di negara Korea yang kalau kita lihat di drama kayaknya wah mereka kaya, mereka sukses, mereka makmur, ya nggak juga, ada kesenjangan sosial juga di situ. Oh, berarti yang ditunjukkan sama si sutradara ini, wah ini sutradara favorit saya nih Bu, Bong Joon-ho, wah favorit saya banget. Jadi dia emang ingin menampilkan secara terbuka, secara nyata yang terjadi di Korea tuh. Ya betul, jadi dia ingin memberikan satu isu yang memang benar ada di Korea tanpa harus terlalu mengkritik. Jadi kekuatan dari film ini sebetulnya itu. Mungkin kalau kamu suka di kelas drama kita udah bahas ya soal Kim Ki-duk. Itu juga sama, dia ngangkat isu-isu yang ada di Korea, tetapi caranya dia menggambarkan itu agak brutal, tanda kutip gitu ya, terus keras, dan isunya itu terlalu dark bagi orang Korea. Meskipun sama-sama ngangkat ini loh memang kenyataan Korea gitu ya, kan kita udah belajar ya. Nah cuma di film ini dia mampu mengemas isu itu dengan tanpa menghakimi bahwa oh yang kaya tuh yang salah, yang miskin tuh yang salah. Tidak, dia cuma hanya dilempar, ini kondisinya di Korea, dan sepertinya dikembalikan ke kita juga. Kita akan melihat siapa sebetulnya yang salah tanda kutip dalam hubungan antara orang kaya dan orang miskin ini sih gitu. Saya juga karena waktu itu ada tugas yang Kim Ki-duk tentang menonton film Kim Ki-duk itu ya Bu ya. Dan setelah saya nonton Parasite itu kerasa bedanya karena Kim Ki-duk lebih brutal seperti yang Ibu bilang, dan Parasite itu tidak menimbulkan ketidaksetujuan masyarakat Korea, tapi malah menimbulkan empati. Ya, betul. Empati dari warga Koreanya sendiri. Wah ini bener banget nih, ini kita banget nih. Berarti emang empati itu muncul karena emang benar Ibu. Ya memang pada kenyataannya masalah itu ada, meskipun kalau balik ke Indonesia kita kan juga harus lihat ya, bandingin sama Indonesia, orang Indonesia semua ya dengar gitu. Tentu tidak separah di sini sih kalau menurut saya. Kalau di sini kan memang jauh sekali ya antara yang kaya dan miskin, seperti langit dan bumi gitu. Miskin banget. Kalau di sana semiskin-miskinnya menurut saya Korea itu masih punya jaminan sosial buat orang-orang itu. Jadi buat orang tua ada jaminan sosial yang bisa diambil. Jadi ya susah, tapi sepertinya masih lebih mendingan sih kalau dibanding Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik ya. Jadi kontrasnya itu nggak separah di sini ya Bu ya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Tapi bukankah sepenglihatan saya Korea itu wah, apalagi itu settingnya di mana ya Bu kalau boleh tahu? Di kota atau apa? Di Seoul. Di Seoul. Nah, Seoul itu kan ibu kota ya Bu. Ya. Ibu kota itu cenderung punya slum yang tempat yang kumuh, dan juga punya tempat yang
mewahnya mewah banget. Nah, apakah kekontrasan itu juga ada gitu Bu? Karena kalau saya lihat di Jakarta, wah itu deket banget kan, maksudnya tempat kumuh, sebelahnya langsung tempat yang mewah, tempat yang prestisius. Kalau di Korea pasti tahu kan, nonton kayak lagunya Oppa Gangnam Style. Oppa Itu Gangnam Style. Gangnam itu kan memang iya. sudah representasi daerah elit Korea gitu. Tapi kemarin waktu saya ke sana ternyata ada beberapa titik yang juga mengalami kemajuan. Jadi Korea juga memang terus membangun ya daerah-daerah yang tadinya sudah dianggap tua, dibangun lagi, termasuk tempat yang saya bilang tadi itu di daerah Dongdaemun-gu gitu ya. Itu saya dengar sih akan mungkin dipindahkan dulu orang-orangnya, digusur tanda kutip, dan kemudian dibangun lagi apartemen yang lebih manusiawi, yang lebih layak huni gitu. Berarti ya teman-teman yang penasaran nih, ini si sutradaranya dibuat-buat ya, dilebay-lebayin kayak film-film Indonesia gitu. Berarti enggak ya Bu ya? Ini Ya, emang nyata. ada. Wow, tapi tetap yang namanya film, dia kan ada unsur fiksi. Iya. Pasti ada yang dilebihkan, ada unsur ya dramatisasinya lah di situ kan, drama nih ya. Iya, namanya juga ada unsur drama. dramatisasi yang tentunya untuk menarik penonton gitu. Kalau flat ngasih lihat aja berarti dokumenter ya, bukan film, bukan drama. Nah, teman-teman berarti udah tahu kan ya, wah soal film ini asli yang terjadi di Korea. Nah, Saya balik mau nanya, kamu sendiri film itu menurut kamu gimana? Wah, ini Kamu katanya suka sama sutradaranya. Kamu udah nonton film yang lainnya belum? banyak sih Bu. Oke. Pertama, yang dua yang paling saya suka aja dulu ya. Yang pertama itu Snowpiercer, yang kedua itu Okja. Nah, menurut pendapat saya nih Bu ya, kalau emang Parasite itu berhak untuk mendapatkan penghargaan sebanyak itu, saya pikir dua film ini pun harus mendapatkan, ya, karena ya sebagus itu sutradaranya itu. Dan kalau saya pikir si sutradara ini di film Parasite ini mendapat penghargaan itu karena semacam kayak penonton tuh baru tahu gitu kalau ini bagus banget, padahal film-film yang lain juga bagus banget karena si sutradara ini punya ciri khas sendiri tentang menyampaikan pesan-pesan melalui filmnya. Tapi karena saya juga udah mengamati itu dari film-film yang dulu sampai film-film yang sekarang, film-film yang dulu itu dia lebih pesan-pesannya tuh lebih tersirat gitu Bu. Oke. Agak meduk-meduk ya. Iya, dia pakai simbol tertentu, orang untuk mikir dulu. Kalau sesuai dengan zaman sekarang, dia kan harus lebih gamblang, orang memang ada simbol di situ juga ya. Kamu lihat ada unsur soal batu tadi tadi saya tanya kamu Bu ya, sebut gitu. Oke. Boleh juga. Dan sebetulnya siapapun penonton juga boleh ngasih pendapat yang beda ya. Nanti saya nggak setuju sama Reza gitu, gebukin aja dia, tulis di situ gitu. Tapi jangan lupa like. jangan lupa tulis secara detail pertanyaannya apa tuh Bu, udah dijelaskan, tolong kayak gimana. Nah, karena saya juga awalnya kayak takut gitu, ingin menjelaskan pendapat saya tentang film ini, tapi untungnya ternyata dapat respon yang positif dari Bu Eva tentang kritik saya terhadap film ini. Semoga kedepannya apa yang kita harapkan ada di film itu muncul gitu. Nah, udah nih, setelah nonton film ini tuh saya ada beberapa simbolnya tadi saya bilang yang batu ya? Iya, saya nggak paham tuh Bu. Batu, jadi temannya itu ngasih dia batu. Setelah dikasih, sayang banget sama batu itu Bu. Maksud saya di Indonesia dan mungkin di negara lain ya, batu tuh ya udah batu. Kira-kira apa tuh? Sebetulnya kalau di keluarga saya, kakak saya pencinta batu juga. Jadi ada batu, ada batu lovers juga. Ada batu lovers. Kakak saya cuma memang agak beda. Kalau orang Indonesia itu pasang batu itu cuma buat kayak hiasan gitu ya, buat properti di rumah, pajangan gitu, atau batu kayak akik gitu ya, buat jadi cincin, tapi tanpa ada nilai filosofis apapun di situ. Nah, kalau batu itu, kalau saya ngelihatnya, karena orang Korea itu mungkin kalau yang suka lihat di film, suka ada yang naik ke gunung terus naruh batu di atasnya, itu sebetulnya doa. Jadi batu itu sebetulnya kayak semacam alat yang menjadi perantara antara kita sebagai manusia dengan alam dan dengan Tuhan
Tuhan yang ada di atas gitu. Jadi di dalam film ini juga kenapa itu batu harus dikasih gambaran dan ada foto yang gambarin batu itu sendiri. Saya ngelihatnya itu sebetulnya harapan dan doa dari keluarga Kim untuk bisa menjadi keluarga yang lebih makmur lah gitu daripada yang kondisi dia sekarang gitu. Saya ngelihatnya gitu. Jadi sekali lagi ada novel juga yang pakai kata batu, Marhanendul. Itu novel tahun 1950-an yang isinya gimana sebuah batu itu bisa menjadi satu simbol yang menghubungkan antara anak dengan orang tuanya yang sudah tidak ada. Jadi dia ini kayak semacam alat untuk penghubung antara kita yang di sini dengan Tuhan atau dengan ruh yang sudah tidak ada gitu. Makanya kalau di film-film kamu udah nonton film Sonagi kan? Ya, Sonagi itu juga ada si tokoh kecil yang mau matinya. Filmnya itu kan dia naruh batu di pinggir sungai dan kemudian kamu doa apa yang diharapkan dari kamu, apa kan dia sakit tuh bakal hidup atau enggak gitu. Nah jadi di situ sebetulnya dia ada unsur soal doa dan harapan gitu. Saya pikir orang Korea itu udah modern banget gitu, kayak dia nggak mungkin udah ada tahayul gitu ya, apalagi batu. Itu nah ternyata ada kan, ternyata ada, masih ada orang yang percaya kayak gitu. Nah selanjutnya ada lagi tentang ini kita kembali ke awal, poster. Kalau kalian perhatiin nih, kalian perhatiin ketika ada poster, si semua tokoh ini matanya ditutup, matanya digaris. Nah itu kira-kira apa hubungannya? Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sepertinya dia tuh tidak melihat sekitar. Nah, betul. Jadi kenapa ditutup mata? Dan sebetulnya itu ada dua poster yang unik ya. Ada satu poster yang keluarga miskinnya, keluarga Kim itu ditutupnya hitam, yang keluarga kayanya ditutupnya putih. Ini sepertinya dia ingin menggambarkan secara hitam putih bahwa orang lain biasanya secara hitam putih melihat orang miskin biasanya yang selalu jadi victim, yang jadi korban. Sementara orang kaya itu yang bersih, putih, dia nggak akan jadi masalah, nggak akan dianggap sebagai penyebab segala masalah. Tapi ada uniknya, ada poster lain yang semuanya itu hitam semua. Nah kalau saya sih ngelihatnya sebetulnya masing-masing itu melihat yang di luar dari bagiannya itu dengan cara yang salah. Jadi orang kaya melihat orang miskin dengan cara pandang yang salah, orang miskin juga melihat orang kaya dengan cara yang salah. Dan ketika ada peluang untuk menggunakan celah yang ada di situ, dipakailah kayak keluarga Kim kemudian memanipulasi segala kepolosan dari orang kaya itu untuk dia pakai kayak gitu. Kena event dari keluarga kaya itu ya Bu. Gitu ya. Jadi kayaknya sih kita udah cukup banyak bahas gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau masih ada yang penasaran bisa naruh pertanyaan aja kali ya. Di kolom komentar ini bisa ditulis pertanyaannya apa, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan tunggu episode berikutnya yang pasti nggak kalah seru. Ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian nih yang penasaran bakal dijawab di situ. Oke. Sekian dari kami. Bye Drakor Lovers.